kepada terangnya yang ada. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Malam ini pesan Tuhan buat kita dari 1 Petrus 2 ayat 9. Bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Jadi bukan hanya kelompok, tapi bangsa. Haleluya. Saudara, bangsa di sini bukan berarti seluruh Indonesia. Bangsa di sini artinya barang siapa yang buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah bangsa yang terpilih. Amen. Walaupun kau 5 orang, di pandangan Tuhan bangsa itu hebat. Haleluya. Jadi ketika ada 5 orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun di negara itu semuanya ratusan juta tidak percaya Tuhan, tetapi yang 5 orang itu di mata Tuhan adalah bangsa Tuhan. Satu persatu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau itu yang terjadi Tuhan di tempat ini. Horabasi kirabatangkalamu yobose, hekirabatangkalamu yobose, kirabatangkalamu. Hai tubuh yang lemah, juga katakan kuasanya. Dan tubuh yang kuat dapat menyembah Yesus Kristus. Horabasi kirabatangkalamu yobose.
Hanya kepadamu Yesus kami mengabdi, kami memuji, kami menyembah. Karena tanpa Yesus kami tidak bisa memuji dan menyembah. Karena hanya Yesus yang kami puji, kami sembah. Kami bersyukur kami dipanggil Yesus, kami mengenal Yesus, kami hidup dalam Yesus. Karena tanpa Yesus hidup kami tak berarti. Hidup kami sia-sia. Karena itu kami selalu butuh Yesus. Butuh Yesus. Setiap detik kami butuh Yesus. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jauhkan dari kami pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak benar. Jauhkan keinginan-keinginan yang jahat. Biar hidup kami kudus seperti Tuhan kami kudus. Hidup benar seperti Dia Allah yang benar. Tuhan Yesus, tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami. Karena kami percaya tempat ini bukan milik kelompok, bukan milik denominasi, bukan milik perorangan, tapi milik Yesus. Yesus yang bertanggung jawab sepenuhnya. Yesus yang benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya atas tempat ini, atas kami di tempat ini. Berikan kepada kami kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh yang datang. Setan, roh jahat, iblis, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh kotor, roh najis, jamul cina, roh jijik, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Urapi kami Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau ada di antara kami yang sakit, disembuhkan. Amin. Kalau ada yang bawa coronavirus yang mereka tidak tahu, kami patahkan dalam nama Yesus. Mati dalam nama Yesus. Kami sehat di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada Dia. Termasuk nama-nama penyakit coronavirus harus tunduk kepada nama Yesus. Tuhan Yesus, ambil alih pelayanan ini. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara buat Tuhan yang dahsyat, yang meriah. Haleluya. Haleluya. Kenapa banyak di belakang, di depan masih ada kosong? Haleluya. Berikan suara-suara buat Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Yel-yel, 3, 2, 1. Berkobar. Ya. Terus. Ya. Haleluya. Haleluya. Kasih dispensasi ya. Dispensasi. Silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Tetapi kamu bangsa yang suci, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan kekuatan-kekuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Malam ini pesan Tuhan buat kita dari 1 Petrus 2 ayat 9. Bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Jadi bukan hanya kelompok, tapi bangsa. Haleluya. Saudara, bangsa di sini bukan berarti seluruh Indonesia. Bangsa di sini artinya barang siapa yang buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah bangsa yang terpilih. Amen. Walaupun kau 5 orang, di pandangan Tuhan bangsa itu hebat.
Haleluya. Jadi ketika ada 5 orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun di negara itu semuanya ratusan juta tidak percaya Tuhan, tetapi yang 5 orang itu di mata Tuhan adalah bangsa Tuhan. Haleluya. Makanya ada namanya kerajaan Allah dalam Alkitab. Ya, kerajaan Allah itu artinya satu bangsa. Ya, bangsa yang mana sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Kenapa harus ditebus oleh darah Yesus? Karena darah itulah saudara yang membuat seseorang ya berbuat macam-macam ya. Kalau nggak ada darah, orang pasti tulus-tulus saja ya. Karena ada darah, ya darah mengalir kemana-mana, ke pikiran, darah mengalir ke hati, darah mengalir kemana-mana. Ya, jadi saudara, darahlah yang membuat kita hidup, sehingga dalam darah terdapat nyawa. Ya, dari situlah ada pikiran. Ya, kalau nggak ada darah, udah nggak ada pikiran, mati udah di sana. Haleluya. Jadi harus ditebus oleh darah Yesus, karena darah orang berdosa harus ditebus oleh darah yang kudus, oleh darah Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wah, luar biasa. Saya tadi sudah siapkan firman Tuhan, tetapi waktu menyembah memuji saya diingatkan Tuhan ayat ini, dan saya nggak persiapkan bagaimana cara menjabarkannya. Ya, saya nggak mempersiapkan bagaimana cara menguraikannya, menjabarkannya, tetapi saya dapat impresi dari Tuhan yang luar biasa. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Arti kamu di sini saudara, itu bukan berarti harus jutaan orang. Arti kamu di sini berapa saja. Haleluya. 2 orang juga kamu, 3 orang kamu, 5 orang kamu, 10 orang kamu, 100 orang kamu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang luar biasanya saudara, walaupun itu di mata dunia itu kelompok kecil, tapi di mata Tuhan itu satu bangsa. Itu hebatnya. Haleluya. Jadi saya kasih contoh sederhana ya, supaya Anda paham. Ini ada 50 orang yang sudah hidup di dalam Yesus ya. Bukan Kristen loh, hidup di dalam Yesus. Oke. Terus di negara itu ada 270 juta jiwa, 270 juta manusia. Tapi negara itu punya presiden, negara itu punya menteri, negara itu punya perangkat-perangkat pemerintahan lainnya. Itu nggak masalah bagi Tuhan. Tetap yang 50 orang ini adalah mereka umat kerajaan, satu bangsa. Haleluya. Haleluya. Satu bangsa yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ya, saya ulangi ya, biar paham ya semua yang dengar. Satu bangsa di dalam satu negara dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu kepada Tuhan. Anda paham sampai di sini? Itulah artinya terpilih. Jadi kita terpilih menjadi satu bangsa di satu negara yang membawa bangsa ini, yang membawa Indonesia kepada Kristus, supaya Indonesia bagi Kristus. Haleluya. Sampai capek saudara, kami nggak istirahat ya. Kemarin pulang pelayanan udah jauh malam sampai jam 10. Perjalanan cukup jauh ya, dari Taman Mini. Apa perlu ditampilkan nanti itu ya? Mungkin saudara familiar dengan orang itu. Tadi saya taruh di grup, siapa yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Siapa orang itu? Haleluya, bukan dibaptis, yang dia cerita terus sedih. Hah? Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau yang tahu saya kasih hadiah ya.
Haleluya. Nanti videonya besok diupload. Seharusnya itu orang-orang yang paling dikenal. Iya, orang sering di televisi. Oke. Jadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi bangsa. Haleluya. Ini dahsyat sekali nih pewahyuan yang saya dapatkan ya. Saya percaya ini nggak pernah dijelaskan oleh pendeta manapun. Jadi pikir banyak orang ya, bangsa itu artinya satu negara itu. Kalau bangsa itu artinya satu negara itu, berarti bagaimana dengan Brunei Darussalam yang mungkin hanya 0,5% mereka yang hidup di dalam Tuhan Yesus atau yang percaya Tuhan. Bagaimana ayat ini? Haleluya. Apakah ayat ini hanya dihususkan untuk bangsa Israel? Tidak, dalam konteksnya tidak. Ayat ini dihususkan untuk orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Sedangkan bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi ayat ini bukan dihususkan untuk bangsa Israel, tapi untuk semua orang yang mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itulah yang namanya labelnya bangsa yang terpilih. Haleluya. Haleluya. Oh, saudara luar biasa ya. Saya lanjutkan tadi, capek sekali tadi pun saudara. Saya katakan sama Daniel malam jam berapa tadi malam? Jam 11 harus cepat bangun. Jam 7 kita sudah jalan. Saya doa tengah malam ya. Persiapan jam 7 udah jalan. Kami layani Serang, kami layani di Cilegon. Saudara sudah kita upload videonya ya. Seorang Kopassus yang kalau nginjak tanah nggak bisa lagi kakinya saking sakitnya. Didoain detik itu juga sembuh. Berikan sorak-sorak. Detik itu juga tangannya yang begini sakit, kram semua ya. Terus kakinya ini kalau nginjak semen ini aja sakit. Setelah didoakan bukan nginjak semen, nginjak kerikil-kerikil. Lihat tuh di videonya ya. Tadi waktu saya mau turun udah 45 menit udah 1.500 yang nonton. Jadi saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita bangsa yang terpilih. Haleluya. Untuk membawa orang kepada Kristus. Ya, haleluya. Dulu saya sampah masyarakat, orang nakal, orang jahat. Ya, lihat polisi takut, lihat tentara takut. Tapi sekarang malah polisi yang takut sama saya. Tentara takut sama saya. Haleluya. Kenapa? Karena saya bawa mereka kepada Kristus. Sebab saya bangsa yang terpilih untuk membawa mereka kepada Kristus. Pak, mereka terpilih juga karena mereka Kristen. Saya nggak bicara agama. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkaulah bangsa terpilih. Paham ya? Sampai di jalan saya bilang, Daniel, kamu harus bisa melanjutkan ini nak. Saya langsung doakan dia di jalan. Ilmu yang ada padaku Tuhan ku impartasikan kepada. Cukup kok dengan ilmu ini nak. Kau sudah bisa menjalani hidupmu dengan damai sejahtera. Bukan dengan damai saja. Ada orang damai tapi nggak ada sejahtera, maka damainya hilang. Haleluya. Ada sejahtera, nggak damai, maka hidupnya nggak tenang. Harus damai sejahtera. Haleluya. Ya kan? Paham nggak? Haleluya. Kalau nggak paham, nanti kita muter-muter di situ 2 jam. Iya, luar biasa. Saya dapat ayat ini waktu memuji menyembah Tuhan. Dahsyat kita ini. Luar biasa. Bayangkan bangsa yang terpilih. Haleluya. Bukan kita pilih, kita terpilih. Artinya gini, kita nggak ngaju-ngajukan loh, ya kan? Kita nggak daftar-daftar, masuk perusahaan sana, masuk perusahaan sini, ya, proposal sana, proposal sini. Ya, daftar PNS sana, PNS sini, enggak. Tapi dengan ya kita ada di bumi ini, dilihat
oleh sang raja. Haleluya. Dan dia pilih kita, dan kitalah bangsa yang terpilih. Haleluya. Haleluya. Kalau ada orang protes, kalian ini sombong, angkuh, kalian ngaku-ngaku terpilih, padahal kalian begitu dan begini. Kalau Tuhan yang ngomong, nggak ada yang bisa batalkan. Kalau Tuhan yang ngomong, nggak ada yang bisa gagalkan. Amin. Haleluya. Terus dilanjutkan apa? Imamat yang rajani. Luar biasa. Saya nggak persiapkan ini, tapi saya dapat saja artinya. Imamat. Haleluya. Ya, yang rajani. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita itu bukan hanya terpilih, tapi menjadi imamat, menjadi yang di depan, imam. Udah gitu kita itu yang rajani, artinya kita itu anak raja. Haleluya. Jadi imamat rajani, luar biasa, bangsa yang kudus. Dahsyat saudara. Haleluya. Tidak ada bangsa yang kudus terkecuali di dalam Kristus. Tidak ada bangsa yang kudus. Haleluya. Semua bangsa kudus yang di luar Kristus. Hanya yang di dalam Kristuslah yang namanya bangsa yang kudus. Karena itu Anda jangan keluar dari Kristus. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Oh, haleluya. Haleluya. Semua yang tanggung-tanggung itu buat kita nanggung. Kalau nanggung, akhirnya kita nggak bisa manggung. Kalau nggak bisa manggung, akhirnya kita menjadi bingung. Haleluya. Makanya saudara jangan tanggung-tanggung. Ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Mau jadi artis jangan tanggung-tanggung. Mau jadi pendeta jangan tanggung-tanggung. Mau jadi pedagang jangan tanggung-tanggung. Kadang-kadang kita semua serba tanggung. Jadi anak Tuhan tanggung. Haleluya. Jadi jemaat tanggung. Haleluya. Anda paham jemaat tanggung nggak? Iya. Iya, itu lihat-lihat mendung. Jemaat tanggung itu harus lihat mendung. Iya, haleluya. Ini mendung nggak katanya? Haleluya. Jadi saudara nggak boleh tanggung-tanggung. Ya. Karena apa? Karena kita adalah bangsa yang kudus. Jadi ikut Tuhan gak boleh tanggung-tanggung. Haleluya. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Saya bilang sama Daniel tadi, hanya satu yang Tuhan mau. Kita punya hati murni. Luar biasa saudara. Ini Kopassus ini sudah pindah di Korem. Ya, terus sudah 4 hari lah. Istrinya itu telepon kita. Saya suruh sih dia kemari, tapi dia katakan tunggu anaknya yang tugas di Jatake. Anaknya dua-dua semua tentara. Ada yang Kopassus, ada yang tentara biasa ya. Di Jatake itu entah unit berapa saya nggak tahu. Ada yang Kopassus, ada yang di Jatake. Nunggu anaknya cuti gitu, supaya bisa bawa kemari, karena bapak itu udah nggak bisa nyetir mobil lagi. Terus akhirnya saya doa malam, saya bilang sama Tuhan, Tuhan murnikan hati saya, murnikan hati saya. Semalaman itu saya berjam-jam doa. Terus paginya sebelum berangkat pun Daniel saya ajak doa, Tuhan Yesus murnikan hatiku untuk melayani mereka tanpa harus hitung-hitung rugi. Karena itu tolnya lumayan, bensinnya lumayan. Ya karena sering terjadi gitu. Udah jauh-jauh, pulang pun gak dikasih uang bensin. Iya kan? Terus kita di jalan ngeluh. Alamak gitu kan? Gimana kita mau diberkati kan? Kali-kali bisa bagi-bagi kurang. Lah saya pun kadang begitu. Pernah jauh dekat Bogor sana. Iya. Amplopnya apa? Terima kasih.
terima kasih. Iya, dia terima, kita yang kasih. Dia cuma terima doang, terima kasih katanya. Kita yang kasih, dia yang terima. Haleluya. Tapi makanya saya doa, murnikan hati saya, murnikan. Benar, berangkat kami dengan murni, mujizat terjadi. Haleluya. Makanya kalau melayan Tuhan dengan murni, mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Ketika saya ngomong sama seseorang, dia katakan apa? Pak, dia katakan, tapi kan kita kalau anak Tuhan ini, ya bukan harus kita kaya kan? Bisa juga kita ini miskin, tapi setia sama Tuhan. Saudara, kalau kita ikut Tuhan untuk kaya materi, ayat 32, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32 dari Matius 6. Tetapi jangan salah. Jangan salah. Kalau sampai di situ aja ayatnya, istriku nggak makan, anak-anakku nggak makan, pelayanan tutup. Puji Tuhan. Ada janji Tuhan di ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh ya. Itu sebabnya anak-anak saya gemuk semua. Mana ada anak-anak saya yang kurus. Iya. Istri saya kalau masak itu entah berapa liter beras. Ikan itu entah berapa macam. Nggak tahu lagi saya. Haleluya. Sudah dikasih uang belanja hanya gara-gara dia online beli, kata dia itu tisu artis. Karena harganya bisa 85.000, 60.000 seminggu habis. Jadi artis katanya. Itu aja masih disinggung-singgung, bayangkan saudara. Saya udah store sama dia banyak. Saya sebenarnya di hati saya pendam, ini baru saya plong. Iya, saya pendam lama, dia sering bilang ini tisu artis, haleluya. Haleluya. Enggak, supaya Anda nggak tegang, haleluya. Supaya ibu yang tegang. Haleluya. Karena kalau dia nggak tegang dengar khotbah, malam nggak mesra. Tapi kalau tegang dengar khotbah, malam dia mesra. Karena di situ ada perdamaian. Perdamaian kan ada. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung aku bingung. Haleluya. Itu kalau qasidah dulu kami gitu. Haleluya. Iya, katanya musik haram kata itu ada ustadz itu. Tapi di tempat kami enggak qasidah. Perdamaian. Itu lagu rohani kami dulu waktu Islam. Haleluya. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Haleluya. Haleluya. Jadi luar biasa ayat ini, saudara. Amin. Anda mau dipakai Tuhan? Sebenarnya kunci hidup ini, saudara, kalau kita dipakai Tuhan, beres. Itu aja. Haleluya. Makanya semua lihat, cari muka supaya Jokowi pakai. Kalau Jokowi pakai, beres. Iya. Apalagi kalau Tuhan pakai, tambah beres dong. Orang Jokowi pakai aja beres. Iya. Coba misalnya Pak Tanjung dipanggil ke istana, dipakai Jokowi jadi jubir. Mantap. Betul nggak? Nggak pusing lagi dia mikirin beras lah, mikirin besok bagaimana lah, dapat barang atau enggak, tenang aja. Jubir, namanya jubir. Cuma ngomong aja. Jubir itu artinya, ya kan, hanya ngandalkan bibir. Jubir, bibir, itu artinya. Haleluya. Iya, haleluya. Lihat dulu banyak kan yang hina-hina dia, yang hina-hina Jokowi, setelah dijadikan jubir, diangkat-angkatnya Jokowi kan gitu kan? Iya. Jadi saudara, yang penting dipakai. Kalau Anda dipakai Tuhan, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Haleluya. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, saya sudah setia, saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya sudah cari kerajaan Allah,
Tapi kalau saya hidup makin susah, makin ikut Tuhan makin susah. Setelah saya selidiki, ya kan, saya mulai konseling, saya korek. Oh, standar yang dia gunakan ternyata bukan standar firman, standar dirinya sendiri. Setia yang dia maksudkan itu ikut hari Minggu ibadah, duduk, dengar, diam, pulang. Tuh setia katanya. Haleluya. Haleluya. Tapi standar yang Tuhan pakai beda. Standar yang Tuhan pakai itu adalah hatimu, pikiranmu, hidupmu itu sepenuhnya kau berikan kepada Kristus. Aminnya kok pelan. Ya kayak kurang makan aja. Malu kita didengar orang kurang makan. Haleluya. Karena walaupun kita yang hadir cuma 50 atau kurang dari 50, tapi kan pasti 1000-an lebih nanti yang dengar. Kan malu Anda itu. Malu Anda. Haleluya. Ada di situ saya lihat komennya, pendeta energik banget. Ya kalau pendeta energik, jemaatnya pun energik. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya saudara, luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, standarnya standar Tuhan, jangan standar kita. Haleluya. Hati kita betul-betul kita berikan kepada Kristus, pikiran kita berikan kepada Kristus. Jangan iri dengki sama orang lain. Iya. Udah. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Haleluya. Karena ayat inilah sampai hari ini istri anak-anak saya dan tempat ini terpelihara dengan baik. Haleluya. Tapi saya tidak mau hidup di ayat 32 dari Matius 6. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Cari duit, cari pangkat, cari jabatan. Wah, saya heran tuh. Pokoknya pengacara kondang yang selalu bicara di TV One. Sampai saya hampir nggak kenal. Sampai di rumahnya, ini kamu kayak familiar, aku bilang. Kayak pernah kita ketemu. Kayak familiar. Wah, dia sebut. Haleluya. Wah, yang sering di TV One. Haleluya. Sering di apa nama itu? Ya, ILC itu ya. Dia diundang ya. Hampir tiap acara ada. Coba ketika jadi itu. Ada tuh Pak Johnson. Johnson. Dengarlah, Pak. Coba pelan-pelan tonton tuh. Baru Anda tahu. Oh iya. Nanti ketik di Google Johnson Pendeta. Nah, nanti keluar 6 di TV One keluar. Cocokkan tuh yang video itu tadi. Itu video singkatnya. Nanti sampai dia nangis, sampai dia nangis. Udah saya ngomong. Sampai dia nangis. Hidupku mau kuserahkan sama Tuhan. Jadi saudara, sehebat apapun orang, akhir-akhirnya harus ke Tuhan juga. Haleluya. Saya kenal Bapak di sosmed. Sekarang kita ketemu. Iya. Padahal dia lebih top ya kan. Saya belum pernah di siaran TV kan. Dia di TV berulang-ulang, nggak terhitung lah ya. Haleluya. Sampai dikasih tisu. Hah? Sampai dikasih tisu. Sampai dikasih tisu berulang-ulang. Itu nanti panjang itu di videonya, lihat. Karena dia udah rela mau diupload dia. Nggak ngerti hidup ini, aku udah capek. Karena waktu saya doakan, kau terlalu capek hidup ini. Kau terlalu capek. Benar, katanya langsung jatuh, saudara. Iya. Kalau orang itu udah kena di hatinya, jatuh dia. Betul nggak Pak Henry? Iya, makanya Ibu Henry jatuh di tangan Pak Henry. Haleluya. 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 Yang luar biasa saudara, bukan hanya bangsa yang kudus, tapi umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya saudara, kita hidup dalam Kristus, kita menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya tidak boleh ada yang lain lagi yang punya kita.
Maksudnya tidak ada yang lain yang boleh memiliki kita. Hanya Allah sendiri yang boleh. Haleluya. Istriku pun tidak boleh memiliki aku. Anakku pun tidak boleh memiliki aku. Nah, ada yang motong nanti nih. Tapi nggak apa-apa, yang aslinya kan sama saya. Haleluya. Jadi tidak boleh mereka memiliki aku. Kalau gitu gimana dong, Pak? Karena kami sekeluarga adalah milik Tuhan, jadi nggak perlu kami saling memiliki. Kami pasti saling memiliki karena kami sama-sama milik Tuhan. Sekarang saya kasih contoh. Ini bos nih, bos. Terus ini miliknya, ini saya miliknya, ini miliknya. Ya udah, kita sama-sama milik Pak Tanjung. Haleluya. Ya udah, kita nurut sama-sama dengan dia, betul nggak? Saya, istri saya, anak saya nurut sama Kristus. Ya udah, beres semua. Kalau pakai pendapat masing-masing, mana bisa? Haleluya. Jadi luar biasa di sini dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi nggak boleh ada yang lain. Hanya Tuhan aja yang ada. Haleluya. Makanya kalau ada pendeta yang mengatakan, wah, kita itu boleh candu game, salah. Itu keliru, nggak boleh. Haleluya. Iya, kita nggak boleh candu apapun. Kita hanya boleh candu Tuhan aja. Candu game, candu internet, candu debat, candu apa aja nggak boleh candu-canduan. Hanya Yesus saja candu kita. Haleluya. Candu rokok, haleluya. Ada orang kalau nggak ngerokok masem hidungnya kan? Bukan mulutnya, kalau udah hidungnya itu udah parah. Kalau orang kan kalau hanya standar biasa, yang masem mulutnya, ini hidungnya ikut masem. Ini bahasa tinggi, saudara. Ini bahasa tingkat dewa. Iya, seperti kemarin keluarga Pak Johnson ini, saudaraku. Heran tuh bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Saya pikir mereka yang WA si Daniel, saya kasih nomor saya, terus luar biasanya itu WA-WAan. Udah di mana? Saya di sini, jalan terus. Ternyata ini orang bukan di situ, keluarganya ada di mana? Tinggal di mana gitu. Jadi ternyata ibu itu entah siapalah, saya nggak tahu benar ya posisinya itu, yang ibu itu entah istrinya. Setahu saya sih istrinya kata, bukan itu, adiknya kayaknya gitu, nggak tahu lah ya. Itu ngikutin dari belakang. Saya tanya siapa rumah Pak ini, oh sana. Saya telepon-teleponan, ternyata ibu itu di belakang. Loh, ibu tadi yang di belakang? Iya. Saya telepon sama ibu, enggak. Loh, wah ini udah aku bilang sama si John, ini sudah pembicaraan tingkat dewa. Haleluya. Jadi seolah gini loh, lucunya gini ya. Jadi pembicaraan tingkat dewa gini. Pak Tanjung ini ya mau ngomongin Ibu Christine, tapi dia WA ke si Daniel gitu loh. Ibu Christine ya, nanti Daniel akan datang gitu loh. Jam sekian. Sebenarnya dia ingin menggerakkan si Daniel supaya tahu gitu loh, Ibu Christine mau datang. Jadi bahasanya itu apa? Tingkat dewa lah, saya bilang. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi luar biasa di sini apa dikatakan? Umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Ada. Goalnya ada. Tujuannya ada. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Makanya waktu saya di WA oleh ibu itu ya, yang istrinya Kopassus itu, yang tugas di Korem sekarang, saya bilang, Bu, langsung aja ke asrama, biar saya doain di asrama supaya semua orang lihat kesembuhannya. Jadi saksi bagi mereka semua yang di asrama itu. Biasanya satu batalion itu kan ada berapa ratus, 400 orang. Iya kan? Satu Korem itu kayaknya 1000-an lebih.
Tapi kan Bapak udah ambil cuti seminggu karena sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, jalan pun nggak bisa. Oh gitu. Saya pikir itu maksud saya dari Korem. Wah, saya doakan dia terjadi mujizat, baru ke rumahnya. Ya udahlah, nggak apa-apa Bu, gitu. Akhirnya ya di rumahnya lah. Iya, kenapa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ada orang datang ke saya, Pak. Saya kepingin menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ya udah ceritakan. Tapi nggak ada bahan, Pak, katanya. Apa yang mau aku ceritain? Haleluya. Makanya ya nasib, mengapa begini? Haleluya. Harusnya kau yang namanya bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, harusnya kau sudah banyak cerita tentang Tuhan. Bukan karena kau sekedar baca Alkitab, bukan karena kau hafal Alkitab, bukan karena kau jago debat, bukan karena kau jago menghakimi orang dengan ayat-ayat tertentu, bukan. Tapi karena kau setiap hari mengalami Tuhan, punya cerita-cerita tentang Tuhan. Dahsyat lu, luar biasa tadi. Ada 4 orang lo ngejar saya. Sepertinya mereka itu udah siap merampok kalung saya. Tapi saya bahasa roh, raba. Mereka lari semua. Gitu. Iya, karena takut koraba dia lari. Luar biasa. Jadi kau harus punya banyak cerita tentang Tuhan. Khotbah itu sederhana, khotbah itu gampang. Kalau engkau bisa mengalami Tuhan, kalau kau punya cerita tentang Tuhan, apa yang mau kau khotbahkan? Kalau kau nggak punya cerita tentang Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara, tadi ya sebelum turun kemari saya berjanji ini mau doa semalaman. Tuhan bilang sama saya, saatnya kau akan bawa pengacara-pengacara. Ya, saatnya kau bawa Hotman Paris, Ruhut, semua. Kita akan bawa pengacara-pengacara datang kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bukan pengacara yang biasa-biasa, harus yang sering masuk TV aja. Iya, kenapa? Karena kalau dia nggak bisa masuk TV berarti dia kan belum ajaib. Sedangkan TV itu kan kecil, badan orang besar bisa masuk, berarti dia ajaib. Iya, kalau sembarangan orang nggak bisa, kayak Pak Tanjung ini nggak bisa. Harus ajaib dulu dia baru bisa dimasukin. Iya kan? Iya, harus buat sesuatu dulu dia. Entah itu aneh atau nggak aneh terserah. Iya, entah itu ngaku Nabi 26 terserah. Yang penting harus ada yang luar biasa lah. Yang entah negatif positif baru dia bisa masuk. Iya, entah bunuh 7 orang, nah masuklah itu. Iya, entah khotbah bangkitkan 7 orang mati, masuk. Iya kan? Makanya saudara, ketika saya amati dia bicara loh, waduh, ternyata betul. Tadi si Daniel ketik, wah banyak itu, ya di TV One. Haleluya. Iya, perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Tapi saudara, yang luar biasa itu ketika aku melihat dia nangis, itu masih 1,5 menit. Itu nangisnya bisa hampir 10 menit lebih. Kalau nggak saya stop bisa berjam-jam. Saya pun bingung ya, orang yang suka berdebat di meja hijau, iya kan? Bukan meja kuning loh, meja hijau. Meja kuning kan lain cerita ya kan. Bisa nangis kalau udah diurapin Tuhan. Oh, terus stafnya yang Islam juga nangis. Stafnya Islam nangis, minta didoain. Saya Islam Pak, tapi doain saya, doain. Haleluya, luar biasa. Kenapa? Iya, karena kita ini saudara punya banyak cerita tentang Tuhan. Bukan karena kita hafal ayat, tapi kita mengalami Tuhan.
Kalau kita mengalami Tuhan, kita ngomong aja orang bisa terasa. Haleluya. Itu seperti angin tuh ya. Angin tuh dari dari AC itu. Kita nggak lihat kan? Kita bisa rasa. Wih, ada angin nih masuk kan? Masuk angin bisa ini. Nah, ada angin. Haleluya. Sama. Nggak kelihatan urapan itu. Tapi waktu kita ngomong, orang nangis. Kok yang satu ini nggak nangis, Pak? Karena dia belum terpilih. Makanya cepat-cepat Anda nangis. Supaya Anda masuk terpilih. Haleluya. Kan ada orang tegar tengkuk. Ada lagi. Yang satu saya doain begini dia. Itu yang Kristen lagi. Gini doain. Pertama gini. Saya nggak tolak dia, jauh gini. Pegang gini. Gini langsung gini dia. Langsung saya beginilah. Bahaya mah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, otoritas kuasa itu akan diberikan kepada kita untuk kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, supaya kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya sudah janji tadi sama Bapak itu ya, Bapak Matulesi atau siapa, nah lupa saya. Tolong dibantu dan udah saya bilang, saksikan bahwa yang menyembuhkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya juga hampir percaya nggak percaya loh. Biasanya kan orang bertahap kan, besok-besok ini nggak langsung, nggak terasa lagi Pak, udah nggak sakit lagi, waduh. Bayangin yang selama ini 2 tahun gini, asal meja ada pasir dikit aja katanya, kesakitan. Oh itu dikerikil-kerikil depan rumahnya kan ada kerikil-kerikil tuh sengaja dibuat, dipijak-pijaknya kenceng-kenceng, tidak sakit lagi. Hah? Istrinya nangis-nangis. Makanya ikuti metanoia. Lu ikuti lain. Orang luar negeri, yang dalam negeri aja ada ini. Iya. Setiap orang telepon pasti udah berapa kali tuh, ada puluhan kali. Mana pendeta Andi Simon? Saya mau ngomong. Pendeta Rislubis ini enggak, Andi Simon katanya. Jadi Andi Simonnya Jakarta saya sekarang. Haleluya. Itu udah puluhan kali tanya Daniel. Hampir ribut sama Daniel orang itu. Ini pendeta Rislubis. Enggak, saya mau sama Andi Simon. Orang pendeta Rislubis mau sama Andi Simon. Ya lu pergilah ke Andi Simon, jangan telepon-telepon ke gua. Haleluya. 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 Luar biasa. Makanya saudara, sekarang Anda ini mau nggak dipakai Tuhan, itu aja. Kalau Anda udah dipakai Tuhan aman, nggak usah kau banyak pikir itu ini, udah disiapin Tuhan semua. Iya kan? Saya pun nggak sangka-sangka tadi, wah, udah disiapin Tuhan, beres. Iya, berapa hari si Daniel nggak kau kasih uang PK-nya? Bener, nggak saya kasih, nggak ada, iya kan? Iya. Oh ada Pak. Kalau sudah masuk dia ke dalam ke dalam lubang, saya nggak mau gali. Dia tertutup di situ. Nanti pas mau beli mall baru dibongkar. Haleluya. Iya kan? Haleluya. Iya, dan dia bilang, Pak, ingat Pak ya, udah 2 hari. Haleluya. Iya. Semua diberesin Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Jadi jangan kita mencari uang terlalu porsil, mencari itu mencari ini, jangan. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat di sini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita kan sudah punya banyak cerita. Dulu kita ini orang hancur, dulu kita ini orang yang gak bernilai, sampah masyarakat, babak belur. Setelah ikut Tuhan kita, dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu aja ceritain dulu. Oh, lu tahu nggak dulu gua? Kenapa dulu?
Wah, dulu gua kalau mabok itu bukan 1 botol bir, 2 botol bir, 7 kerat. 7 kerat, bayangin 7 kerat. Pakai ganja, pakai itu. Lu tahu nggak dulu gua begitu begini. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah rubah hidup saya. Saya sekarang mikir-mikir yang itu juga nggak mau saya. Yang kotor-kotor, najis-najis, yang jorok, saya buang semua. Udah pikiran saya bagaimana menyenangkan Tuhan. Wah, haleluya. Orang kan tertarik, betul nggak? Hah? Apa bisa? Tapi kalau lu ceritanya, lu tau nggak? Gue ini tahan bacok, aduh. Orang bilang, itu mah kuno tahan bacok, amin. Ya tahan bacok juga dia mau masuk ke mall harus tunjukin vaksin. Lah, mana bisa bilang gue tahan bacok, nggak bisa kan? Tunjukin mau layar, ya Pak. Sekarang hancur semua, bener loh, dihancurin semua sama Tuhan sekarang. Bener dihancurin semua kekuatan manusia. Sekarang mau tahan bacok kayak mau apa, mau pangkat tinggi pun, ya mau naik pesawat harus tunjuk vaksin, bayangkan. Iya, jenderal laku, ya nggak apa-apa, vaksinnya mana kan? Makanya saudara, tapi bagi yang nggak vaksin memang menghemat. Udah berapa kali aku mau ke mall nggak jadi-jadi. Istri saya puji Tuhan, kalau nggak udah habis duit ini, udah habis. Iya, anak saya minta kemarin baju ini belum vaksin. Iya, tapi puji Tuhan Anda yang udah vaksin lah ya kan? Iya, karena nama-nama Anda udah di WHO semua. Iya, siapa-siapa ini nanti yang memberontak udah tahu semua. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Haleluya. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita doa. Haleluya. Haleluya. Kita perjamuan kudus. Haleluya. Setiap Kamis kita perjamuan kudus. Kenapa? Karena Anda orang-orang yang sudah terpilih, ya. Jangan udah terdahulu jadi terakhir. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan daging-Mu kepada kami. Tuhan sudah memberikan darah-Nya kepada kami, sehingga hari ini kami menyatu dengan tubuh Kristus dan menyatu dengan darah Kristus. Itu yang membuat kami sehat dan kuat, yang membuat kami menang lebih daripada pemenang. Urapi kami Tuhan, supaya semuanya yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat ini tubuh Kristus dengan tangan kananmu. Pandang kepada Tuhan Yesus. 2021 tahun yang lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri, dan terus-menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku, dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya pun dipantek dengan paku, dan terus-menerus darah itu menetes di telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambung. Itu karena dosamu dan dosaku. Kita tidak lagi orang berdosa. Kita anak Tuhan, kita anak Allah, kita orang benar. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Inilah bukti penebusan itu. Angkat dengan tangan kanan. Ini adalah tubuh Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, percayakah semua saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tubuh Kristus? Amen. Kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari berdoa menurut apa yang kau perlukan, butuhkan. Kalau kau butuh sehat, minta sehat lewat tubuh dan darah Kristus. Engkau sehat. Kalau ada orang-orang yang ingin berniat jahat terhadap engkau, lewat tubuh dan darah Kristus kau dilindungi Tuhan. Kalau ada orang-orang yang coba-coba ingin memfitnah engkau, ingin menjatuhkan engkau, jangan takut. Lewat tubuh dan darah Tuhan, mereka akan lari sendiri. Lewat tubuh dan darah Kristus. Kita angkat cawan ini. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, apakah semua saudara-saudari percaya bahwa ini darah Kristus? Kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anda berdoa sendiri-sendiri. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Haleluya. Angkat tangan kananmu tinggi dan angkat tangan kirimu. Angkat hatimu, arahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan darahmu, dengan tubuhmu. Tubuhmu dan darahmu mempersatukan kami, sehingga kami menjadi satu tubuh yang namanya tubuh Kristus. Kami percaya dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, kami sehat. Kami sehat, terlepas dari kutuk maut, dari kutuk dosa, dari ancaman setan, dari tuduhan iblis. Kami bukan orang berdosa, kami anak Allah, kami orang benar, karena kami sudah ditebus oleh tubuh Kristus dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari yang